أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan bab tauhid, karena Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk bertauhid. Bertauhid itu maknanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya beribadah kepada Allah. Inilah yang harus kita ingat, bahwa Allah Ta'ala menghidupkan kita agar kita beribadah. Siapa yang beribadah sesuai dengan sunnah, Allah Ta'ala akan masukkan dalam surganya. Dan siapa yang tidak beribadah atau beribadah menurut hawa nafsunya, Allah akan masukkan di dalam neraka. Dan inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Mustahil kita akan bisa beribadah tanpa ilmu. Sebagaimana orang mustahil dia akan mencari urusan dunia tanpa diawali dengan ilmu. Pembahasan kita yaitu masalah akidah, halaman 66 nomor 103, yaitu pembahasan manusia itu punya ilmu dan tidak punya ilmu. Manusia punya ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala berupa perintahnya maupun larangannya. Manusia tidak punya ilmu dalam hal urusan gaib yang Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita. Itu pokok pembahasan kita. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fa inkarul ilmil mawjudi kufrun, maka mengingkari ilmu yang ada. Mengingkari ilmu yang ada adalah kufur. Apa itu ilmu yang ada? Perintah Allah dan juga larangan Allah, itu namanya ilmu yang ada. Karena Allah Ta'ala itu mengutus nabinya untuk memerintahkan kita yang baik. Karena itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menyuruh Rasulullah SAW untuk mengajarkan kita, itu namanya ilmul mawjud. Siapa yang mengingkari Al-Quran dan hadis, dia orang kafir. Watti'a'il ilmil mafquti kufrun, orang yang mengaku bahwasanya dia tahu ilmu yang dia tidak memilikinya, maka dia kufur. Maknanya siapa yang menganggap dia tahu urusan gaib, dia kufur. Siapa yang menolak ilmu yang jelas yaitu Al-Quran dan hadis, kufur. Artinya orang itu kapan beriman? Ketika mengimani ayat Allah Ta'ala, ketika mengimani Nabi Muhammad SAW, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan orang yang dikatakan iman ketika ada berita yang gaib dari Allah Ta'ala, maka dia sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati. Penjelasan dari Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, ingkarul ilmi syar'i, orang yang mengingkari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu maknanya Al-Quran dan juga hadis. Wa ma fihi minal amri, yang mana ilmu syar'i itu mengandung perintah-perintah, perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah.
seperti perintah yang wajib, kita sholat, kita siam, menuntut ilmu, menafkahi istri, memerintahkan yang baik, ini adalah perintah yang wajib. Wan nahyi, dan juga siapa yang mengingkari larangan Allah, karena Allah melarang kita berbuat syirik, karena itu mesti bahaya. Melarang kita berbuat bid'ah, melarang maksiat. Barang siapa dia melanggar larangan Allah Ta'ala, maka dia menjadi kufur. Wal ikhbari 'anil madhi, dan siapa yang menolak berita-berita tentang yang dahulu, yaitu berita tentang masalah para utusan Allah, kejadian-kejadian umat yang mungkar pada zaman dahulu. Wal mustaqbali, dan mengingkari ilmu yang akan datang, yaitu ilmu yang datang adalah ilmu tentang hari kiamat. Ingkaruhu kufrun, mengingkarinya adalah kufur, yang harus kita fahami. Nah, kita akan mengetahui yang ada dan juga kita tidak mengetahui yang ada dengan ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun sunnah. Pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala. Pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita bisa mengimani ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui oleh mata kita, tetapi Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran maupun menjelaskan dalam hadis. Watti'a'u ilmil ghaibi kufrun, orang yang mengaku tahu urusan ghaib kafir, termasuk peramal, dukun, ya, orang-orang yang menganggap dirinya tahu urusan ghaib, kufur. Kalau sudah kufur, kita tidak boleh menyolati. Kenapa kufur? Karena Allah Ta'ala memberitahu alimul ghaibi, hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan ghaib. Wala yudhiru ala ghaibihi akhada, dan Allah Ta'ala tidak akan menampakkan urusan ghaibnya kepada siapapun kecuali kepada sebagian utusannya, itu pun tidak semuanya urusan ghaib. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Naml nomor 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Nam qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu. Qul, bicaralah wahai Nabi. Beliau disuruh berdakwah, karena seorang Nabi dia hendaknya menyampaikan dakwah. La ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fis samawati, makhluk yang di langit seperti malaikat dan juga seperti bintang-bintang, matahari, bulan. Wal ardi, dan tidak ada tahu penduduk di bumi ini al ghaiba, urusan ghaib, illallahu, kecuali Allah. Ya. Dengan dasar ini, siapa yang mengaku tahu urusan ghaib, maka dia kafir. Dan mati tidak boleh kita sholati, tidak boleh kita yaitu kubur, kita tidak boleh mengikuti menguburnya, karena orang itu adalah kufur. Ini yang perlu difahami. Siapapun yang mengaku tahu urusan ghaib, jelas dia adalah kufur dengan dasar ayat dari surat An-Naml nomor 65. Adapun Rasulullah SAW mengetahui perkara ghaib itu karena Allah Ta'ala memberitahu, tapi Allah Ta'ala tidak memberitahu seorang pun dari selain utusannya. Wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam, adapun makhluk yang paling sempurna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Allah Ta'ala memberitahu dalam surat Al-A'raf 188, walau kuntu a'lamul ghaibah. Naam, walau kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu minal khairi. Allah Ta'ala menyuruh nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bicara. Walau kuntu, seandainya aku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamul ghaibah, saya tahu urusan ghaib, lastaksartu minal khairi, tentu saya akan memperbanyak perkara yang baik. Nah, ya, surat Al-A'raf 188. Jika beliau tidak tahu urusan ghaib dengan dasar ayat Al-A'raf ayat nomor 188, maka siapapun selain Rasulullah SAW mengaku urusan ghaib, berarti dia jelas kufurnya dan tidak diragukannya. Ini bantahan terhadap orang paranormal
atau orang pedukunan yang lainnya. Fa Nabi alaihi salatu wassalam la ya'lamul ghaiba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu urusan gaib. Maknanya gaib itu ma khaba anhun nas, yang tidak mungkin diketahui dengan alat apapun, tidak urusan gaib. Tapi kalau orang lain tahu, yang lain tidak, bukan urusan gaib. Jadi urusan gaib itu yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia, dan kita bisa tahu dengan dalil. Itu namanya urusan gaib. Termasuk iman kita kepada malaikat, iman kita kepada hari kiamat. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita yakin adanya dengan dalil. Illa ma'alamullah, kecuali apabila Allah Ta'ala mengajari para nabinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 255, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka makhluk itu bisa meliputi walaupun sedikit dari ilmu Allah Ta'ala, kecuali apabila Allah menghendaki. Seperti banyak orang alim, dia mendapatkan karamah dari Allah, itu termasuk urusan gaib yang Allah berikan kepada perorangan, tetapi karamah itu tidak bisa berulang. Kalau seorang nabi namanya mukjizat, kalau seorang ulama namanya karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya beriman. Tapi orang yang mendapatkan kemuliaan berupa perkara yang Allah Ta'ala berikan tahu kepadanya, tidak boleh orang itu sombong, tidak boleh dia memperlihatkan kepada yang lain, dikhawatirkan ujub atau membanggakan diri. Nah, dengan dasar ini fahamlah kita bahwasanya tidak ada satupun makhluk, entah itu malaikat atau nabi, yang bisa tahu urusan gaib kecuali para anbiya yang Allah Ta'ala memberi sebagian kecil, bukan sebagian banyak. Selanjutnya, wala yasbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjud. Tidak mungkin orang itu akan beriman, atau tidak mungkin akan kokoh iman itu kecuali dengan ilmu yang ada. Ilmu yang ada adalah ilmu tentang perintah Allah, ilmu tentang larangan Allah, ya. Jadi iman tidak mungkin kecuali kita mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu hadis. Wa tarki talabil ilmil mafkuti, dan hendaknya meninggalkan ilmu yang manusia tidak punya ilmunya. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh menjangkau sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Seperti menjangkau bagaimana malaikat itu, dengan mata kita tidak mungkin. Dan juga hari kiamat kita jangkau dengan akal kita tidak mungkin. Karena itu ilmu yang mafkud, yang Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita, bahkan beliau tidak diberitahu dan waktunya mendadak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Termasuk kematian kita, termasuk ilmu gaib. Karena kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia, dalam keadaan apa. Tetapi Allah Ta'ala yang maha tahu. Namanya ilmul mafqud, ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia tidak boleh kita mencarinya, karena tidak mungkin kita akan mendapati. Adapun ilmu yang wujud, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, karena Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, karena Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Termasuk juga ilmu duniawi, yang ketika Allah Ta'ala memberitahu, itu namanya ilmu mawjud. Sedangkan ilmu mafqud, ilmu yang tidak ada, adalah urusan gaib. La yasbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjud. Orang itu tidak akan memiliki iman kecuali menerima ilmu yang ada. Ilmu yang ada adalah Al-Quran, ilmu yang ada adalah hadis Rasulullah SAW, karena kita bisa membacanya dan juga bisa memahaminya. Demikian juga hati, namanya ilmu mawjud, maknanya wujud dan mesti benarnya. Wa huwa ilmul kitab was sunnah, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah. Wa tarku ilmil ghaib lillah,
dan kita meninggalkan atau menyerahkan ilmu gaib ini hanya untuk Allah. Jangan kita mencari ilmu yang Allah Ta'ala tidak kasih ilmu, karena tidak mungkin ada. Sebagaimana berapa banyak orang sufi atau orang-orang akraniun pada zaman dulu, mereka banyak bingung disebabkan mencari ilmu yang mereka tidak memiliki ilmunya. Karena itu ilmu Al-Quran dan hadis ilmu yang paling gampang kita pelajari, karena ilmu itu menyangkut masalah perintah dan juga menyangkut masalah larangan. Nah, maka Allah berfirman, faqul innamal ghaibu lillah. Faqul, katakan wahai Nabi, sesungguhnya perkara gaib itu hanya Allah, tidak bisa kita cari. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak tahu urusan gaib. Seandainya beliau tahu urusan gaib, mestinya perang Uhud tidak berdarah kepalanya, dan mestinya perang Uhud tidak rompal pula giginya karena dilimpahnya orang kafir, dan tidak mungkin akan kalah waktu perang karena tahu strateginya. Tetapi Allah Ta'ala menguji, satu saat beliau dalam perang yaitu menang, satu saat kalah, menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu urusan gaib. Kalau beliau tidak tahu urusan gaib, bagaimana orang selain beliau mengaku urusan gaib? Jelas kufurnya dan tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya pula qauluhu wa nu'minu bil lauhil wal qalami wa bi jami'i ma fi qadrukima. Dan kita kaum muslimin wajib mengimani bil lauh, adanya lauh mahfud. Lauh mahfud itu pencatatan amal kita, pencatatan takdir kita. Sebelum kita diciptakan 50.000 tahun, Allah Ta'ala sudah menulisnya di lauh mahfud. Wa bi jami'i ma fi, dan semua yang ada qadrukima telah ditulis oleh Allah Ta'ala di lauh mahfud. Cuma kita tidak tahu. Ini menunjukkan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak tahu perbuatan hamba kecuali kalau hamba itu sudah berbuat. Ini salah ya. Kalau hamba tahu setelah berbuat itu haknya manusia, tapi Allah Ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah maha tahu urusan gaib, dan Allah tidak memberitakan ayat ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali sebagian rasulnya. Hadza tabi'un lima sabaqa minal kalami anil qada'i wal qadar. Penjelasan ini ada hubungannya dengan pembicaraan yang lalu tentang qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah di lauh mahfud. Kalau takdir itu yaitu kejadian manusia di bumi ini, itu namanya takdir. Kalau qada, ketentuan Allah di lauh mahfud. Jadi sebelum Allah menakdirkan, Allah Ta'ala qadahu sudah memutuskannya, dan qadanya demikian qadarnya tidak akan berselisih. Dan ini menunjukkan kekhususan ilmu Allah Ta'ala yang tidak kita miliki dan tidak bisa kita jangkau. Wa qad sabaqa anna min maratibil iman bil qada'i wal qadar, dan sudah telah kita lewati bahwasanya rukun iman qada dan qadar itu ada 4 kemarin. Bahwasanya Allah mengetahui sebelumnya, dan Allah telah mencatatnya di lauh mahfud, dan Allah menghendakinya. Kemudian Allah menciptakannya. Ini rukun iman kepada takdir. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, setelah mengetahui dicatatnya di lauh mahfud, kemudian dikehendakinya oleh Allah dan diciptakannya. Dan 4 ini tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya. Fal imanu bima kutiba fil lauhil mahfud. Nah, kita wajib imani bahwa kita telah ditulis Allah Ta'ala di lauh mahfud sebelum kita jadi, sebelum kita wujud. Ini namanya ilmu Allah. Kitab lauh mahfud namanya tulisan Allah Ta'ala. Wa anna Allah lamma alima kulla syai'in, dan sungguhnya Allah Ta'ala ketika mengetahui segala sesuatu, kata dzalika fil lauhil mahfud. Allah menulisnya di lauh mahfud. Menulisnya Allah tidak sama dengan menulisnya kita.
tapi menulis difahami. Ya. Wa dzalika anna Allah khalaqal khalqa, yang nomor 3. Kemudian Allah Ta'ala menciptakannya. Wa anna ma khuliqa al-qalamu. Di antara yang diciptakan Allah Ta'ala adalah pulpen. Pulpen menulis takdir manusia. Cuma kita tidak tahu besarnya atau bagaimana bentuknya pulpen. Namanya pulpen ya untuk menulis. Kalau pulpen kita tahu, pulpennya Allah Ta'ala kita tidak tahu. Nun wal qalami wa ma yasturun, itu surat Al-Qalam. Nun wal qalami, demi pulpen. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ya, menunjukkan Allah Ta'ala menulisnya di Lauh Mahfuz, tapi kita wajib mengimani. Jangan menanya bagaimana, karena kita hanya dikabari urusan gaib, kita mengimani. Faqala laha uktub, faqala lahu, maka Allah Ta'ala menyuruh pulpen ini, tulislah. Qala, pulpen ini mengatakan, wa ma aktubu, wahai Allah, apa yang saya tulis? Kalau pulpen kita tidak bisa bicara, maka penanya Allah Ta'ala bisa bicara. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah menyuruh pulpen, tulislah semuanya kejadian-kejadian mulai awal sampai hari kiamat. Nah, ya. Jadi kita ini sudah diqadha dan qadar, sudah ditentukan. Makanya kalau kita mendapatkan ketentuan yang baik, kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Dan apabila ada musibah yang menimpa, kita hendaknya istighfar, kita hendaknya bersabar, karena kita tidak mungkin akan menolak takdir Allah. Ini juga peringatan pada wanita-wanita yang ketika dia ditinggal anaknya meninggal dunia, menjerit, menangis, menamperi pipi yang lainnya, ini berarti tidak beriman dengan takdir. Walaupun dia menangis berapapun sampai ratusan tahun, tetap tidak akan bisa menghidupkan anak yang sudah meninggal. Maka solusinya kita harus bersabar, karena kita itu miliknya Allah. Ketika anak itu miliknya Allah diambil, kita harus ridha. Kita pun juga harus ridha ketika akan diambil oleh Allah. Fajarul kalamu bi amrillah, maka berjalan pulpen ini menulis dengan perintah Allah. Bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, menulis kejadian-kejadian sampai hari kiamat. Termasuk kita sekarang di masjid sedang taklim, ini sudah ada tulisan. Hanya saja kita tahu sekarang ini, untuk besok kita tidak tahu. Karena itu kita diperintah yang baik. Kama jaa fil hadis, bagaimana dijelaskan di dalam hadis. Selanjutnya, wala ya'lamu kaifal lauhil mahfudzi illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana lauh mahfuz itu kecuali Allah. Ini harus kita pahami. Sesuatu yang tidak punya ilmunya jangan ditanyakan, supaya kita tidak bingung. Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu, kita menanya. Wa huma makhluqani min makhluqatillah. Dua itu satu pulpen, yang nomor 2 Lauh Mahfuz, ini juga makhluk Allah, dua-duanya makhluk. Nu'minu bidzalika, kita wajib mengimani karena ada ayatnya, nun wal qalam, dan juga al-ars ada pula, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, kita wajib mengimani. Walidzalika qala al-muallif, oleh karena itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, nu'minu bil lauhi wal qalami. Kita orang mukmin harus mengimani adanya lauh, yaitu tulisan-tulisan, wal qalami, dan pulpen. Wa bima fihi qad rukima, dan apa yang telah ditulis takdir kita oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz, yakni al-lauhal mahfudha wal kitabatu fihi wal kitabata fihi. Artinya kita ditulis oleh Allah Ta'ala, bahkan amal kita pun ditulis oleh malaikat. Wa hadhihi al-martabatu tsaniyah, inilah tingkatan yang nomor 2 min maratibil imani bil qada wal qadar, termasuk tingkatan keimanan kita kepada qada dan qadar. Wa yal imanu bil kitabati fil lauhil mahfuz, kita wajib mengimani bahwa amal kita ini dicatat oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz dan tidak akan berubah. Allah berfirman, jaffatil aqlam, jaffatil qalam,
sudah kering. Ya. Oleh karena itu ini ada faedahnya untuk kita. Faedahnya kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, kita harus bersyukur. Karena itu bukan dari kita, tapi Allah Ta'ala menentukannya. Ketika kita sakit atau kena musibah, kita harus bersabar. Karena bersabarnya orang mukmin menghapus pahala dan juga meningkatkan pahala. Ini kebaikan orang mukmin. Berbeda dengan orang kafir, ketika dia mendapatkan kenikmatan, mereka meningkatkan kekufurannya. Ketika mendapatkan musibah, mereka meningkatkan putus asanya. Kemudian 106, falawijtama'al khalqu kulluhum, seandainya semua makhluk ini kumpul jadi satu, langit buminya, ya, hewannya, tanamannya, manusianya, jinnya, malaikatnya, an syai'in kataba Allah Ta'ala fihi, tentang perkara yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, annahu kainun, bahwa itu sudah wujud, liyaj'aluhu ghaira kainin, mau dijadikan tidak wujud, lam yaktiru alaihi, tidaklah mereka mampu untuk merubah takdir Allah. Ya. Jadi Al-Imam Abu Ja'far atau Khawi memberi penjelasan kepada kita, seandainya makhluk semuanya ini, dari jinnya, malaikatnya, manusia, pohonnya, dan juga buminya, tanahnya, hewannya, semuanya bersepakat untuk merubah ketentuan Allah, tidak mungkin. Ya, lam yaktiru alaihi. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Karena Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Satu contoh saja, Allah Ta'ala sekarang menjadikan waktu malam. Siapa di antara manusia, mampukah semua manusia merubah malam jadi siang? Tidak bisa. Contoh yang lain, ketika Allah Ta'ala mencabut roh orang itu mati, mampukah semua para dokter untuk menghidupkan orang mati? Tidak bisa. Dan itu menunjukkan qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu satu. Itu yang kita lihat, ya. Dan kalau Allah Ta'ala menurunkan hujan, tidak ada manusia yang bisa menolak hujan. Ketika Allah Ta'ala mendaki banjir, tidak ada manusia yang bisa membendung banjir. Ketika Allah Ta'ala mendaki fulan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali apabila Allah yang menyembuhkannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, termasuk ifrati rububiyatihi, keesaan kekuasaan Allah. Nah, ketika kita tahu begitu besar kekuasaan Allah, maka Allah Ta'ala mewajibkan ibadah kepada Allah. Ya, kita diwajibkan ibadah karena kita tidak mampu menolak, dan ibadah itu kepentingan untuk kita. Halau ijtama'u kulluhum ala syai'in, sebaliknya, seandainya semua makhluk ini bersepakat untuk, yaitu lam yaktubullahu ta'ala fihi, yang mana yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana semua makhluk ini untuk bisa mewujudkannya, liyaj'aluhu kainan, supaya ada, lam yuqaddiru alaihi, tidak mampu. Inilah keesaan Allah. Ya. Ketika mau menurunkan hujan tidak mampu, mau membendung hujan tidak mampu, mau merubah malam jadi siang tidak mampu. Maka kalau sudah tidak mampu, kewajiban manusia apa? Ibadah kepada Allah. Karena tidak bisa melawan, tidak bisa menandingi, maka akhirnya manusia harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah ini kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Berbeda orang tua menyuruh anak karena orang tua lemah, perlu bantuan anaknya. Berbeda seorang supir menyuruh kernetnya ketika banyak sedang meletus karena tidak mampu sendirian. Tapi Allah Ta'ala merintah kita bukan kepentingan Allah, tetapi itu untuk kepentingan kita. Makanya kita harus beribadah kepada Allah karena keuntungannya untuk kita sendiri. Al-kitabatul lati katabahu Allah Ta'ala, tulisan-tulisan catatan amal kita yang Allah Ta'ala menulisnya fil lauhil mahfud, la yaktiru ahadun ala taghyiriha, tidak satu pun orang bisa merubahnya. Ya. Jadi catatan takdir tidak ada satu pun yang bisa merubahnya. Sebagaimana orang ketika sakit tidak ada satu pun yang bisa merubah sakit menjadi sehat kecuali Allah Ta'ala menyehatkan.
falau istama'al khalqu ala ayyu ghairu syai'an, kalau semua makhluk ini berkumpul bersepakat untuk merubah sesuatu, kataballahu yang Allah Ta'ala tetapkan, lamastata'u, tidaklah mereka mampu. Ya, ini namanya keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Dan apa yang disampaikan Allah Ta'ala tidak berselisih. Mata kita menyaksikan, telinga kita juga mendengar, pikiran kita juga tidak menolak. Mengapa orang itu menolak beribadah kepada Allah? Mengapa diperintah dia tidak mau? Bukankah dia tahu kalau waktu hujan tidak ada satu pun yang benda hujan? Ketika terang tidak ada satu pun yang menurunkan hujan. Ketika malam tidak ada satu pun yang berubah menjadi siang. Inilah yang kita fahami. Walaupun mata kita tidak bisa melihat Allah, yakin adanya Allah ada. Allah itu ada. Falau istama'al khalqu ayyu ghairu syai'an, seandainya makhluk ini bersepakat untuk merubah ketentuan Allah, lamastata'u, tidak mungkin. Walau istanama'u ala yujidu syai'an, seandainya semua makhluk bersepakat untuk mewujudkan sesuatu, lam yaktubillahu, yang mana Allah Ta'ala tidak menulisnya, fil lauhil mahfud, di lauh mahfud, lam yujiduhu, tidak mungkin mereka akan mewujudkannya. Namanya wihdaniyatillah, keesaan Allah. Ketika kita sudah tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, tinggal kita ini mau beribadah apa tidak. Ketika kita mau beribadah, menunjukkan yakinnya bahwa Allah Ta'ala akan memberi imbalan pada kita, bahwa Allah Ta'ala akan memuliakan hambanya. Nah, kama ja'a dzalika fi hadits Ibnu Abbas, sebagaimana telah datang keterangan dari hadits Ibnu Abbas, yang mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan. Lamma qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak pamannya beliau yang didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman anak pamanku ini agama dan mengerti tafsir. Karena itu ada tafsir Ibnu Abbas. Karena bukti sebagai berhaya itu wujudnya beliau mendoakan yaitu keponakannya. Naam, apa katanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam annal khalqa, ketahuilah makhluk ini. Makhluk ini bukan hanya manusia, semua makhluk. Lawijtama'u, seandainya mereka berkumpul menjadi satu, tidak ada yang berselisih, ala ayyamfa'uka bisyai'in, untuk memberi manfaat kepadamu wahai Nabi, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan untukmu, yang merupakan kehendak Allah Ta'ala, tidak bisa dirubah oleh kehendak manusia. Makanya kalau kita mendapatkan hidayah, kita harus bersyukur. Kalau Allah Ta'ala sudah beri hidayah, tidak ada satu pun orang yang menyesatkan, walaupun dibujuk dengan apapun. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala beri hidayah kepada Nabi Muhammad SAW, dibujuknya beliau, wahai Muhammad, berhentikan dakwahmu. Kalau kamu ingin menikah, siapapun kamu pilih wanita-wanita itu yang kamu pilih. Kalau kamu ingin jabatan, aku akan beri jabatan. Kalau kamu ingin wilayah, aku akan beri wilayah. Apa katanya beliau? Seandainya yaitu matahari dan bulan itu kamu datangkan kepadaku, aku tidak akan mengikuti jejakmu, hai orang kufar. Itu prinsip yang harus kita pahami. Sekarang berapa banyak manusia dengan uang sedikit tauhidnya sudah melayang, ibadahnya sudah melayang. Ini namanya yaitu zaman sekarang fitnah yang paling besar menimpa kepada kaum muslimin, fitnatud dunya wa fitnatun nisa. Ini paling banyak yang menimpa kepada kaum muslimin, sebagaimana fitnahnya Bani Israel pada zaman dahulu, yaitu fin nisa. Selanjutnya, walau istama'u ala ayyadurruka, seandainya mereka bersepakat makhluk seluruh dunia ini untuk memadaratkan kamu wahai Nabi. Nah, memadaratkan
Kalau tadi memanfaatkan, lam yadurruka, tidak bisa memberi madarat kepadamu, illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, melainkan apabila Allah Ta'ala menghendaki dirimu. Ya, makanya tidak ada para anbiya yang murtad. Ya, walaupun banyak permusuhan, yaitu dibujuk dengan apapun tetap istiqomah. Tidak ada nabi yang murtad. Yang murtad adalah pengikutnya sebagian. Rufi'atil qalam, karena ini sudah ditetapkan dalam tulisan di Lauh Mahfuz. Wa jaffatis suhuf, dan sudah kering tulisan tersebut. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita mengimani takdir, bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat amal kita sebelum kita diwujudkan. Namun karena kita tidak tahu, kita diperintah untuk beramal. Kita dilarang meninggalkan, kita dilarang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taghayyara wala tabdila lima kataba Allah Ta'ala fil Lauhil Mahfuz. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian yang dicatat oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat, maka tetap itu. Hanya saja manusia tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala, kamu besok akan begini, besok lusa akan demikian. Inilah faedahnya kita beriman dengan takdir. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang kemarin sudah kita pahami. Kelompok Jabriyah ini karena terlalu beriman dengan takdir, akhirnya tidak mau berusaha, berserah diri. Apa katanya takdirnya keliru. Dengan bukti Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beriman, menyuruh kita sholat, menyuruh kita untuk menuntut ilmu, menyuruh kita untuk siam. Ini menunjukkan bahwasanya takdir ini tidak diketahui oleh hambanya. Namun apabila orang itu takdirnya baik, akan sesuai dengan amalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya banyak sekali, ya, yang memberi penjelasan bahwa fa'amma man a'ta, siapa yang dermawan, wattaqa, dan orang itu ahli takwa, wasaddaqa bil husna, dan yakin adanya imbalan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan jalannya. Nah, jadi kalau orang itu takdirnya ke surga, dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk menjauhi larangan. Wa amma man bakhila, berikutnya ayat, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup dengan harta bendanya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak yakin adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan ke jalan neraka, ke jalan kesulitan. Dan memang Allah menjadikan manusia ada dua, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sebagaimana Allah berfirman, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu manusia, ada yang beriman, ada yang kufur. Ya, faedahnya orang beriman dimasukkan di dalam surganya, faedahnya orang kafir dimasukkan di dalam nerakanya. Tapi Allah Ta'ala memasukkan orang kafir ke neraka itu bukan dengan takdir, tapi dengan perbuatan mereka. Nah, ya, walaupun Allah Ta'ala menakdirkan, tapi Allah Ta'ala memasukkan orang kafir dengan dosa mereka. Allah Ta'ala masukkan orang beriman dengan iman mereka, cuma bukan dengan murni iman, tetapi rahmat Allah Ta'ala yang cukup besar. Bayangkan surga begitu nikmatnya untuk sekian selamanya, tidak mungkin akan kita beli dengan umur 60 tahun 70 tahun yang kadangkala amal kita masih bercampur dengan yaitu kesyirikan atau campur dengan maksiat. Inilah fadilahnya Allah Ta'ala memasukkan hambanya ke surga dengan sebab amal yang sedikit, dengan tauhidnya, dengan ikhlasnya, dengan itu sunnahnya beliau, sehingga amal yang jelek dihapus dengan amalnya yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa-dosa. Nah, begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan beberapa hal. Pentingnya kita menuntut ilmu, karena orang beramal soleh harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana orang itu bisa kerja karena punya latihan pengalaman sebelumnya,
Maka orang yang beramal soleh dengan sebab menuntut ilmu, dan menuntut ilmu kewajibannya lebih banyak daripada orang yang beramal. Karena apa? Amal diperoleh dengan ilmu. Orang tidak menuntut ilmu tidak akan bisa beramal soleh. Semoga kita senantiasa oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk menuntut ilmu, demikian juga beramal soleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.